Halo, saya mau share pengalaman saat jadi editor in chief di suatu jurnal. Nah, jurnal yang saya kelola ini kan pakai Turnitin sebelum artikelnya itu dipublish, jadi pakai Turnitin dulu. Nah, untuk beberapa Turnitin ini kan agak-agak challenging. Terus ada beberapa saya menemukan beberapa artikel yang penulisnya itu berusaha untuk mengakali Turnitin. Tapi untungnya akun Turnitin yang saya pegang ini adalah akun Turnitin yang premium. Nah, saya mau nunjukin gimana sih akun instruktur berusaha bisa tahu bahwa artikel-artikel tertentu itu diakali biar lulus Turnitin dengan cara yang tidak seharusnya. Nah, ini saya tunjukin di video ini biar teman-teman tahu gimana proses Turnitin, gimana biar ternyata editor itu bisa lo tahu penulis-penulis mana aja yang berusaha mengakali Turnitin. Nah, kalau jurnalnya itu ada jurnal yang bagus, kalau ada penulis-penulis yang berusaha mengakali Turnitin ini ya langsung di reject aja. Nah, ini saya langsung buka akun Turnitin yang saya punya aja ya. Jadi biar tahu gimana sih para editor itu tahu bahwa penulis-penulis itu berusaha untuk mengakali Turnitin. Nah, ini saya sudah buka web Turnitinnya. Ini akun instruktur, bukan akun student. Nah, di sini ada beberapa kelas yang sudah pernah saya buka. Nah, misal saya buka ya salah satu kelas ini tentang jurnal dari volume 2 issue 4. Ini saya buka ya, klik view. Nah, di sini ada muncul ya, ini kemarin buat ngecek beberapa pembuatan video. Di sini ada beberapa artikel yang saya submit. Nah, di sini ada artikel dengan judul Microsoft 360. Nah, di sini lihat ada tanda seru. Yang lain kan nggak ada tanda seru ya, di artikel yang lain tidak ada tanda seru. Nah, di sini ada tanda seru nih. Nah, kalau ada tanda seru seperti ini berarti Turnitinnya itu mengidentifikasi, kenalin, wah ini artikel ada suatu masalah nih di sini nih, harus dicek ulang. Nah, tinggal diklik, nanti kalau klik kita tahu tuh masalahnya apa. Entah penulisnya itu misalnya ngakalin dengan cara screenshot tulisannya. Kan kalau screenshot itu kan jadinya gambar ya, bukan jadinya ketikan. Nah, karena dia berupa gambar, akhirnya Turnitin nggak bisa ngebaca bahwa kalimat itu kalimat kopian atau bukan. Nah, atau misalnya dengan cara yang lain, misalnya ngakalin pakai tanda beberapa tekniknya lain itu misalnya pakai tanda antar kata itu dikasih tanda titik lah atau garis bawah, terus titik atau garis bawahnya itu dikasih warnanya itu di blurrin, disamain sama backgroundnya. Jadi kalau dilihat pakai mata aja itu kayaknya nggak masalah tuh, tapi ternyata aslinya dia tuh nyatu. Jadinya sama Turnitin dianggapnya itu satu kata padahal aslinya dua kata yang di copy. Nah, itu bisa kebaca. Nah, contohnya lagi, misalnya saya buka lagi ya, sorry ini agak berisik, lagi ada pesawat lewat di atas. Ini saya lagi ngerekamnya di kampus. Nah, kampusnya dekat sama bandara, jadi suka pesawat lewat di atas. Nah, misal saya buka lagi ya, ini masih kelasnya Economics and Accounting Journal. Terus misalnya saya klik lagi beberapa subkelasnya lagi di sini, cari. Nah, kalau ini semuanya tandanya, titlenya nggak ada tanda strip ya, berarti aman. Bukan strip, tanda seru. Terus coba cari lagi di tempat yang lain, misalnya yang ini. Nah, di sini juga nih, ini ada nih, ada tanda seru.
Nah, kalau ada tanda seru ini harus dicek ulang apakah artikelnya itu ada suatu masalah apa enggak. Nah, kalau ada tanda seru kayak gini, nah jadi nanti artikelnya tahu nih, oh artikelnya ini perlu dicek ulang, diperbaiki, diteliti ulang, oh di mana nih masalahnya. Tapi dia cuma ngasih tanda serunya aja. Editornya itu perlu mengecek secara manual artikelnya itu tuh masalahnya ada di mana. Jadi buat teman-teman mahasiswa ataupun bapak ibu dosen, nah kalau mau submit artikel, tulis aja, saran saya tulis dengan bagaimana kita seharusnya menulis artikel, tulis dengan bahasa sendiri. Kalau mau paraphrase, kalau mau mereferensi suatu tulisan tanpa mengubah kalimatnya, tanpa diparafrase, gunakan tanda kutip, lalu berikan kredit dengan menyertakan sumbernya, entah itu pakai body note ataupun juga entah itu pakai footnote. Nah, soalnya kalau pengelola jurnalnya itu, kalau jurnal yang teman-teman mau submit di situ terus pakai Turnitin jurnalnya, karena jurnal yang Turnitin itu kebanyakan di Indonesia rata-rata pakai cek plagiasi ya, tapi kalau di sini enggak. Di sini maksudnya di USA ada yang pakai, ada yang enggak, tapi kebanyakan mereka tidak begitu intens menggunakan alat-alat plagiasi semacam Turnitin. Itu pengalaman saya. Nah, kalau submit jurnal di Indonesia rata-rata pakai Turnitin. Karena rata-rata pakai Turnitin, banyak tuh mahasiswa yang mungkin syarat dari kampusnya itu harus mensubmit artikel terus accepted, tapi gaya tulisannya itu masih berusaha mengcopy atau menggunakan kalimat dari penulis lain tanpa memberikan kredit. Nah, lantas memakai beberapa cara yang tidak seharusnya, entah ngasih tanda strip, ngasih tanda titik, terus warnanya dihilangin, entah di screenshot atau macam-macam biar lulus tes Turnitin. Nah, ini tidak seharusnya tidak dilakukan, karena para editor yang pakai Turnitin, instruktur itu tahu mana artikel-artikel yang harus diperiksa ulang dan mana artikel yang memang tidak ada masalah. Itu ya. Lantas ada juga yang nanya, kalau pakai Turnitin yang student bagaimana, ada nggak fitur yang tanda strip seperti itu? Nah, kalau yang untuk akun Turnitin yang student, saya cuma pernah pakai satu kali dan itu tidak ada tanda stripnya, tanda serunya, karena cuma pakai satu kali dan itu artikel saya sendiri dan saya tidak ngakalin macam-macam. Jadi saya nggak tahu di akun Turnitin student ada atau enggak, tapi yang jelas fitur ini ada di akun Turnitin yang instruktur, yang biasa dipegang oleh para pengelola jurnal. Nah, atau juga akun instruktur itu biasa dipakai sama para dosen khusus. Kalau dosen-dosen di luar negeri ini biasanya mereka punya akun Turnitin untuk kelas, bukan untuk jurnal ya. Kalau di Indonesia pengalaman saya banyaknya untuk jurnal, tapi kalau di sini kebanyakan pakainya itu kalau akun Turnitin untuk kelas. Jadi nanti mahasiswa submit, nanti dicek sama Turnitin oleh para instruktur atau profesor-profesornya. Tapi kalau di sini untuk ngecek plagiasi bukan pakai Turnitin. Kalau untuk penelitian para profesor ya, tapi mereka punya namanya software Identicat. Identicat itu satu perusahaan sama Turnitin, cuma bedanya kalau Turnitin untuk masif, untuk kelompok, biasanya dipakai untuk jurnal atau juga untuk kelas. Tapi kalau untuk yang pribadi itu pakainya Identicat. Nah itu sharing pengalaman aja ya, tapi sharing pengalamannya ini ya pengalaman pribadi. Saya nggak
bilang bahwa kebanyakan mahasiswa berusaha untuk mengakali agar lulus Turnitin, ini cuma beberapa kasus kecil saja, tapi saya ketemu beberapa orang yang berusaha mengakali hal seperti itu. Terus jangan dilakukan karena kemungkinan besar akan ketahuan, apalagi kalau jurnal-jurnalnya itu mereka pegang akun Turnitin yang instruktur, khususnya jurnal-jurnal yang bagus lah, yang modalnya udah, karena Turnitin itu kan lumayan mahal. Oke, demikian video ini tentang tanda seru peringatan dari Turnitin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.